Hai Mams, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Umi Lina. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berlimpah rezeki, berkah barokah. Amin, Masya Allah. Untuk hari ini Umi akan berbagi menu kembali ya. Kali ini enggak 4 menu tapi cuma 3 menu. Hari ini kita akan memulai dengan memasak 3 menu saja. Nah, ini masakan yang mau Umi masak. Jadi hari ini Umi ada ikan nila. Rencananya ikan nila ini akan kita pindang saja bersama nanas dan kemangi ya. Kemudian kita akan menggoreng tempe. Lalu kita akan membuat sambal ya. Nah, untuk tempenya sendiri nggak tahu ini nanti mau dibikin tempe apa ya, goreng biasa aja kayaknya, karena ini waktunya buru-buru karena mau pergi juga kan. Jadi ya masaknya mana yang simpel aja. Ini tempenya sepertinya kita goreng aja, goreng tipis-tipis kemudian digoreng garing gitu ya Mams. Jadi nggak ribet-ribet. Harusnya tempenya ini enak dikasih tepung atau dibikin bacem gitu ya, karena apa sih namanya, pengen cepet-cepet, dikejar waktu juga. Anak-anak juga mau bawa bekal pagi kan. Jadi ya terpaksa deh cuma digoreng doang. Ini diirisnya tipis-tipis sekali. Nah, untuk mengiris tempe nih kalau mau tipis-tipis, pisaunya juga harus yang tipis ya Mams. Jadi kalau mau ngiris tempe pisaunya tebal, itu hasilnya nggak bakalan tipis. Jadi ya kalau mau tipis pisaunya harus tipis kayak gini, pisaunya benar-benar tipis. Pisau murah sih ya. Ini pisaunya pisau murah. Satu set ini yang Umi pakai ini cuma 17.000 kalau nggak salah. Umi belinya di Shopee. Jadi ada pisaunya 3, pisau kue, pisau besar, pisau kecil, kemudian ada gunting sama telenan. Nah, untuk tempenya akan kita bumbui cuma garam aja. Garam dikasih air terus masukin deh tempenya. Cuma begini doang. Jadi ini menunya simple terus murah meriah ya. Karena hari ini budgetnya nggak banyak. Jadi cuma goreng tempe sama bikin pindang. Terus itu tadi ikan nilainya kan ada 2. Jadi satunya kita pindang, satunya akan kita goreng. Karena anak Umi nggak semuanya mau ikan yang dipindang. Jadi ada juga yang digoreng kayak gitu. Nah, ini kita langsung aja ngegoreng tempe. Tempenya kita goreng garing. By the way, Mams pada masak apa hari ini? Masak yang simpel kah? Masak yang ribet kah? Atau masak yang yang mana? Pastinya yang sesuai selera lah ya, yang dipengenin apa gitu, pasti itu yang dimasak. Apa sih yang dipikiran, apa yang diinginkan, dan itu biasanya yang dimasak. Kalau Umi sih biasanya seperti itu. Sedang mikir, oh enak makan ini nih, ya udah masak ini kayak gitu. Nah, ini tempenya kita goreng seperti ini garing. Yuk kita angkat. Nah, di sebelahnya itu Umi seperti biasa masak nasi ya. Jadi nasinya itu di kompor, nggak pernah di magic. Masaknya juga nggak terlalu lama, 3 kaleng ya, 3 kaleng susu. Itu masaknya cuma sekitar 15-18 menit. Jadi menggunakan api yang sedang dulu, kemudian jika udah mendidih, lalu kecilkan sekali apinya. Jadi kalau dengan cara seperti itu nasinya juga bakalan hasilnya memuaskan, yang maksudnya bakalan matang juga. Terus nggak gosong di bawah permukaan karena kita menggunakan api kecil. Nah, seperti yang Umi bilang tadi, ini ikannya akan kita goreng. Kan ikannya ada 2 tadi. Nah, satunya kita goreng, satunya akan kita bikin ikan pindang. Nah, ini masih lanjut di tempenya, tinggal ngangkat karena udah garing ya. Ini warnanya udah golden brown banget, tapi nggak gosong, cuma garing aja. Tempe ini biasanya kalau dia masih hangat kayak gini enak ya dimakan, tapi kalau udah dingin enak lagi. Makanya tempe itu kalau ini enak dikasih tepung atau dikasih bumbu lain gitu ya, dimasak bacem atau ditumis. Nah, ini kita akan bikin sambal ungkep ya. Selesai kita menggoreng ikan, kita akan lanjut ngungkep sambal. Nah, untuk sambalnya kita bikin sambal 3, bawang merah, bawang putih,
cabai, tomat, sama terasi seperti biasa. Sambal itu diungkep. Nah ini ikannya udah mulai garing di bagian permukaan bawah, kita balik. Kemudian kita akan lanjut untuk menyiapkan ikan yang akan kita pindang ya. Nah di sini ikan satu tadi udah Umi potong ya. Terus ada nanas juga sedikit, ada kemangi, ada tomat sama ikan. Nah ikan satu tadi kita potong 3 biar nggak terlalu besar kan. Nah untuk tomatnya sendiri kita potong sesuai selera, karena kalau nggak pakai tomat nggak ada rasa asam. Bisa sih diganti pakai asam Jawa, tapi rasanya kalau menurut Umi kurang enak ya. Kalau dia dikasih tomat kan ada warna merahnya gitu. Nah ini kita tambahkan nanas, jadi pindang itu pakai nanas juga enak. Nah untuk nanasnya langsung aja kita potong di sini karena nanas akan kita masak terlebih dahulu. Jadi asamnya itu dari nanas sama tomat. Ada sih pindang yang nggak pakai nanas, enak juga. Tapi kali ini kita pakai yang lengkap ya, pakai nanas. Terus tomatnya kita masukin biar pada saat airnya mendidih, jadi si tomat sama si nanasnya tadi udah mateng, dia udah ngeluarin rasa asam. Nah ini ikannya udah mulai garing, kita angkat ya mams. Nih ikan udah selesai. Kemudian pakai kuali yang inilah, kita kurangin aja minyaknya untuk kita ngungkep sambal tadi. Nah ini minyaknya udah dikurangin, terus diungkep, ditutup ya. Kemudian kalau udah matang bisa kita blender aja, nggak perlu diulek-ulek nyapein badan. Nah ini untuk bumbu pindang ya, ada bumbu dapur masuk semua, terus ada cabai, ada bawang merah, bawang putih, kita tambahkan sedikit terasi. Nah ini udah Umi masukin gula, garam, penyedap untuk bikin sambal ungkep tadi. Jadi akan kita blender ya. Ini sepertinya udah matang cabenya, kita matiin ya apinya. Kita matiin apinya, kemudian kita masukin ke dalam blender. Tunggu sebentar aja. Nih, sepertinya ini udah, kita angkat. Kemudian kompornya kita lanjut untuk memasak pindang tadi. Nah, ini kita tambahkan air. Untuk airnya jangan terlalu banyak karena pindang itu kalau kebanyakan air rasanya nggak enak. Apalagi bumbunya sedikit. Kalau tadi kan bumbunya itu nggak terlalu banyak, jadi airnya sedikit saja, sekitar 1,5 gelas yang tadi. Nih kemudian kita rebus sampai mendidih nanti ya. Sambilan ngerebus kuah pindang, kita akan ngeblender si cabai tadi karena kita mau bikin sambal ungkep ya. Dengan adanya blender ini terbantu sekali karena waktunya jadi lebih efisien. Yang tadinya harus diulek kan lama kalau menurut Umi nih ya. Kalau diulek itu lama, terus kalau kita ngeblender itu cuma sekian detik, dipencet kemudian dia langsung halus. Jadi nggak makan waktu lama. Hasilnya juga sama aja. Siapa bilang hasilnya berbeda? Menurut Umi ini ya, hasilnya itu tetap sama aja. Di blender ataupun diulek itu hasilnya sama aja, tergantung gimana kita cara memasaknya. Asal bumbunya lengkap, terus dicicip gitu ya. Nah ini udah selesai sambal kita. Teman-teman bisa lihat hasilnya sama seperti diulek. Ini kita bikin yang enggak halus ya, agak kasar. Kemudian bekas blender tadi enggak perlu dicuci karena ada cabai-cabainya ya. Kita masukin si bumbu pindang tadi. Lalu kita kasih air, kita blender. Kemudian jika udah di blender, langsung kita masukin ke dalam kuah pindangnya. Jika udah mendidih, nah ini kan udah dimasukin tuh, nanti kan mendidih. Kalau mendidih baru kita masukin ikannya. Jangan memasukkan ikan pada saat kuah pindang ini belum mendidih. Kenapa? Bakal amis. Jadi kalau misalnya udah mendidih kayak gini baru kita masukin ikannya. Selain ikannya nggak bakal hancur, dia juga nggak bakal amis. Coba kalau dimasukin di awal, amisnya itu nggak asik banget. Nah kemudian si kemanginya juga kita masukin. Ini nggak perlu diaduk-aduk banget ya, cukup diemin aja. Kemudian tambahkan kayak garam, gula, penyedap tetap ya mams, jangan sampai lupa kalau masak.
Ini udah benar-benar mendidih, kemudian kita matiin apinya, lalu kita masukin deh pindang kita, udah selesai. Jadi masakan hari ini benar-benar simple, praktis, dan yang pasti rasanya Masya Allah enak ya Mams. Jadi masak apapun asal rasanya enak ya enak dimakan. Nah inilah pindangnya udah selesai, teman-teman bisa lihat nih. Ini pindang nila sama sama tempe goreng, ikan goreng, dan sambal ungkep. Tinggal nambahin lalapan. Oke, masakan kita hari ini udah selesai, nasi pun udah mateng. Yuk kita susun.